Pemirsa, evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di akhir bulan April 2025. Salah satunya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memicu polemik serta reaksi masyarakat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan masalah yang sangat fundamental Salah satu tokoh masyarakat Papua, Osea PTG, memberikan pandangan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah terpilih secara sah secara konstitusi. Proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahapan itu sudah selesai. Sekarang tinggal gilirannya adalah mengimplementasikan program-program yang telah dijanjikan oleh presiden dan wakil presiden pada saat pencalonan. Maka itu tidak perlu lagi bikin kegaduhan di masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons usulan Purnawirawan TNI yang menginginkan evaluasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Bahlil meminta kepada pihak tersebut untuk menempuh jalur mekanisme hukum. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum. Negara kita negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme hukum. Bahlil menegaskan terus mendukung kinerja dan program yang telah dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah KEP dikeluarkan, KEP 554 Romawi tahun 2025 tanggal 29 April 2022, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah KEP 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang lanjutan itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah nanti apabila sudah mendekati harinya akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah itu jadi perubahan ralat ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini.
Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan Ainis melaporkan.